Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Rifandi. Saya merupakan saat ini sebagai ASN P3K Pemerintah Kabupaten Cirebon, instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dan unit kerja saat ini yakni di SD Negeri 1 Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Jabatan saya merupakan sebagai ahli pertama guru penja Sorkes atau guru PJOK. Saya mengajar kelas 1 hingga kelas 6 di SD 1 Kemantren. Saat ini saya sedang melaksanakan orientasi ASN P3K Kabupaten Cirebon, dan pemaparan kali ini merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh BKPSDM selaku panitia orientasi kali ini. Kemudian tentunya hal ini juga menjadi salah satu bentuk syarat untuk ketuntasan dan kelulusan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk lebih mengefektifkan waktu, kita mulai pemaparan materi. Yang pertama mengenai latar belakang dari kegiatan kali ini. Latar belakangnya yakni menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ASN P3K wajib melaksanakan masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi untuk membangun moral, membangun kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan kebangsaan. Kemudian juga karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Jadi berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berupa kegiatan orientasi pada permulaan tugas setelah surat keputusan diserahkan sebagai bagian dari ASN. Jadi pemerintah Kabupaten Cirebon saat inilah melaksanakan kegiatan orientasi untuk ASN P3K tahun 2023. Kemudian maksud dari orientasi ini terdapat dua bagian, yakni tentunya untuk pengenalan tugas dan fungsi dari ASN. Kemudian juga tentang pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah terkait, tentunya pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian tujuan dari orientasi kali ini ada 3. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Kemudian peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berhak. Dan yang terakhir, selain itu juga dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K tahun 2023 dilaksanakan selama 17 hari, yakni hari efektifnya Senin hingga hari Kamis, pada tanggal 13 hingga 30 November 2023. Dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan, dan pelaksanaannya terbagi menjadi beberapa angkatan. Dan kebetulan saat ini saya berada di angkatan ke-4. Oke, selanjutnya yakni tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini terdapat visi misi yang tertuang yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mencapai tujuan bersama, yakni visinya terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, yang sejahtera, agamis, maju, dan aman. Kemudian terdapat 5 visi, bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kemudian yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kemudian Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.
Itu visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, SOTK Pemerintah Daerah Pemerintahan Kabupaten Cirebon atau struktur organisasi. Perangkat daerah merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab tentunya kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Kemudian juga peringkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan dari daerah tersebut. Jadi di sini terdapat yang dinamakan, yang pertama ada daerah. Daerah adalah merupakan ya tentunya Kabupaten Cirebon. Kemudian pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang disebut pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian ada yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian ada yang disebut sebagai perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian ada juga yang dinamakan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaan pemerintah daerah yang melindungi, melayani, memberdayakan, dan mesejahterakan masyarakat. Ada juga yang dinamakan peraturan bupati atau Perbub adalah merupakan peraturan Bupati Cirebon tentunya. Bupati adalah Bupati Cirebon, kemudian sekretaris daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, staf ahli adalah staf Bupati Cirebon, kemudian juga ada Sekretariat SPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Mohon maaf, Sekretariat DPRD ya, Sekretariat DPRD. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon, Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Cirebon, kemudian juga Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, kemudian Satuan juga adalah Satuan Pamong Praja Kabupaten Cirebon, kemudian juga ada Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon, kemudian juga tentunya Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD, kemudian yang terakhir adalah kelompok jabatan fungsional, di mana adalah kelompok aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang, dan baik secara penuh atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran dan fungsinya. Itulah struktur organisasi yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian yang terakhir mengenai manajemen kepegawaian, di sini terdapat 3 dasar hukum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian juga PP Nomor 49 Tahun 2014 tentang manajemen P3K, dan juga yang terakhir PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN. Dan yang terbaru ada Undang-Undang ASN tahun 2023 ya. Oke, selanjutnya yakni nilai dan etika pemerintah daerah. Di sini kita lihat Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terlebih dahulu ya. Ada Renstra atau rencana strategis yang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon susun. Di sini tentunya tujuan dari rencana strategis ini yaitu terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas untuk semua. Jadi di sini dimulai dari peningkatan kualitas pembelajarannya, ada di sana penerapan pendidikan karakter, kemudian kurikulumnya ditingkatkan, proses pembelajaran juga, kemudian penyediaan bahan dan media pembelajaran, kemudian juga pendidikan kecakapan hidup, serta sistem evaluasinya dibenahi. Kemudian juga tentunya penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikannya sebagai salah satu unsur dari proses pembelajaran tentunya. Dari mulai penyediaan, kemudian distribusi, kemudian kualifikasi sertifikasi dan kompetensi, kemudian karir dan pengukuran kinerja, kemudian perlindungan dan kesejahteraan. Itu
juga menjadi sasaran rencana strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas. Di samping itu juga tentunya pemerintah kabupaten juga membangun dari segi sarana dan prasarana, dari kelembagaan seperti unit sekolah yang baru, kemudian ruang kelas yang baru, kemudian perpustakaan, laboratorium, kemudian SPM dan akreditasi. Dan juga tentunya yang tidak kalah penting yakni bantuan pendidikan atau bantuan pendanaan peserta didik berupa BOS atau berupa BSM, beasiswa, buku dan lain sebagainya. Itulah rencana strategis yang Dinas Pendidikan akan capai. Kemudian struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yakni yang pertama Kepala Dinas, kemudian Kepala Dinas Haji Ronianto, SPD MPD, kemudian Sekretaris Dinas Pendidikannya Yakdi Supriyadi Esos MPD, kemudian Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bapak Rahman SE, kemudian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaiannya Bapak Heru Purwanto SAP, kemudian Kepala Subbagian Keuangan dan Asetnya Bapak Tarsidi Esos, kemudian Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal Ibu Novi Kumalasari STP MPD, kemudian Kepala Seksi Kurikulum PNF yakni Bapak Dr. Andes Dudung Ansori, Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidikan dan Kependidikan PAUD yakni Ibu Romlah MPD, Kepala Seksi Kurikulum PAUD yakni Ibu Nena Aris Apriliani SPD, kemudian Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Aset dan Bantuan PAUD Bapak Ismail Said SPI MPD, kemudian Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar ada Bapak Ade Kandar Esos, kemudian Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidikan dan Kependidikan ST Bapak Kanadi ST, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Aset dan Bantuan ST ada Bapak Andri Hermansyah, kemudian Kepala Seksi Kurikulum ST ada Asep Anful Hakim Esos MSI, kemudian ada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dr. Andes Haji Amin, kemudian Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Aset dan Bantuan SMP ada Bapak Wanudin SIP, kemudian Kepala Seksi Kurikulum SMP Bapak Abdul Rahman SPD, kemudian yang terakhir adalah Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP Bapak Muhammad Rukyat Zain SPD. Nah, itu merupakan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya kita masuk ke unit kerja saya, yakni ada rencana strategis yang disusun oleh SD Negeri 1 Kemantren, tentunya dibagi menjadi jenjang ya, ada berjangka, ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Di sini akan saya jabarkan terlebih dahulu tentang rencana strategis yang tujuannya jangka panjang, yakni menghasilkan lulusan pembelajar sepanjang hayat yang cerdas, berprestasi, berkarakter, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar krisis, peduli, berdaya juang tinggi, cinta tanah air, bangga pada budaya bangsa, dan tenggang rasa mengembangkan minat serta bakatnya sesuai dengan profil peserta didik Pancasila. Itulah merupakan tujuan jangka panjangnya. Nah, di sini ada tujuan jangka menengah, ada 2 dan dijabarkan di tujuan jangka pendek. Poin yang pertama, tujuan jangka menengahnya membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat berlandaskan profil peserta didik Pancasila. Jadi ada 3 poin tujuan jangka pendeknya untuk mensukseskan jangka menengah tersebut. Yang pertama, melaksanakan pembiasaan sikap berbasis profil peserta didik Pancasila secara terintegrasi pada 100% mata pelajaran yang diselenggarakan baik dalam bentuk tatap muka ataupun dalam bentuk kegiatan proyek. Kemudian yang kedua, melaksanakan 100% penilaian sikap berbasis profil peserta didik Pancasila. Kemudian juga yang ketiga, mendorong 100% peserta didik mencapai minimal predikat baik pada penilaian sikap berbasis profil peserta didik Pancasila. Nah, poin kedua untuk jangka menengah, yakni memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keragaman potensi, minat dan bakat serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, ini tentunya ada jangka pendek yang untuk menyesuaikannya, yakni ada 4 poin, yakni yang pertama memfasilitasi proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik, menangani 100% peserta didik yang mengalami permasalahan pembelajaran agar dapat terselesaikan. Yang ketiga, mengikutsertakan 100% peserta didik pada minimal 1 ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya.
Kemudian mengikut sertakan 100% peserta didik pada minimal satu program life skill sesuai dengan bakat dan minatnya. Mengikut sertakan 25% peserta didik pada minimal satu lomba atau satu kompetensi akademik dan non-akademik per tahunnya. Kemudian yang terakhir menjalin kerjasama dengan pihak luar. Itu rencana strategis SD Negeri 1 Kemanten. Tentunya juga ada mendapat program tahunan yang bisa dilihat pada PowerPoint tersebut. Kemudian SOTK SD Negeri 1 Kemanten adalah struktur organisasi. Yang pertama kepala sekolahnya yaitu Ibu Ida Triutami Faridah, SPD MPD, dan beliau juga kebetulan sebagai ketua MKKS Kecamatan dan juga ketua K3S Kecamatan, dan juga beliau sebagai bendahara MKKS Kabupaten Cirebon. Kemudian wali kelas 1 ada Ibu Isyeni dan Ibu Rika Soleha. Kemudian guru kelas 2 ada Ibu Sahati dan Bapak Lutfi Hanif. Kemudian guru kelas 3 ada Ibu Haji Ameda dan Ibu Maria Alkitia. Kemudian guru kelas 4 ada Ibu Ferry Haryanti dan Ibu Vika. Kemudian guru kelas 5 ada Bapak Mas Riyadi dan Ibu Siti Fahratur. Kemudian guru kelas 6 ada 2 yakni Ibu Suningsi dan Ibu Rani Prima. Dan guru PJOK-nya saya sendiri Maulana Rifandi, dan ada satu lagi yakni Bapak Berema. Kemudian guru agamanya ada Ibu Ida Sauda dan Ibu Fatima. Dan kami memiliki tenaga administrasi 1 yakni Ibu Nur Hanifah, dan memiliki penjaga sekolah 1 yakni Bapak Nunus Darsono. Jadi itu struktur organisasi SDN Negeri 1 Kemanten. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yakni masih dalam nilai dan etika pemerintah daerah, ada tupoksi P3K. Nah, di sini akan dibahas mengenai tugas dari P3K, yang intinya adalah ada 3. Wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh instansi, wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh instansi, dan juga wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan oleh instansi atau unit kerja masing-masing. Tentunya di sini juga tertuang kewajiban dari P3K. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, tentunya Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian yang kedua, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang 3, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menjaga nama baik diri sendiri, profesi guru, instansi pemerintah, dan negara. Nah, itu merupakan tupoksi dari P3K. Selanjutnya adalah materi selanjutnya mengenai rencana hasil kerja P3K. Nah, di sini saya mengambil 3 program dalam rencana hasil kerja, terbagi menjadi 2, yakni inovasi pembelajaran dan juga inovasi kegiatan ekstra. Jadi yang pertama yakni objeknya tentunya peserta didik. Di sini saya mengambil contoh kelas 6 ya. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan yakni memodifikasi media. Memodifikasi media yakni bolanya saya modifikasi dalam pembelajaran permainan bola besar, yakni pada materi gerak dasar passing bola basket. Tentunya tujuan dari kinerja kegiatan tersebut yakni peserta didik mampu mencapai tujuan geraknya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan gerak peserta didik, dan pembelajaran yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Kemudian juga indikator ketercapaiannya tentunya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran permainan bola besar dan materi gerak dasar passing bola besar. Jadi waktu pelaksanaannya yakni 2024 dan seterusnya. Mungkin biar lebih jelasnya kita bisa lihat simulasinya dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sekarang pertama kita melakukan chest pass terlebih dahulu sambil bergerak ke samping. Sampai corong balik lagi. Lihat contohnya yuk. Awas. Harus ditangkap yang benar. Nah, terus. Sampai corong balik lagi. Yang sudah melakukan pindah ke belakang. Paham? Siap.
Good, bagus. Harus pas. Ayo, harus pas. Ke dada harus pas. Bagus. Sekarang apa? Bon yang melakukan di depan corong. Pantulkan. Pas. Habis melakukan, pindah ke belakang sana. Yang dari sana ke sini, dari sini ke sana. Paham? Pindah tempat. Oke? Bisa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap. Ya, yo, masih kurang tenaganya. Ayo, maju lagi. Ayo pindah ke sana. Bener pindah ke sana. Ayo. Pas ke dada. Contoh, taruh bolanya dulu. Mulainya dari sini, ya. Overhead pass. Nah, yang sudah dari sini pindah ke belakang. Yang sini lempar ke sana, pindah ke belakang sana. Ya, Doni lempar ke Adinda, pindah ke belakang. Adinda lempar ke Nazril, Adinda pindah ke, paham? Ya, sekarang gampang. Sekarang yang kalian tadi lakuin, yang salah. Lempar dari atas ke atas kepala, yang pas. Kalau bisa cepat pergerakannya langsung, passing. Ya, siap. Good, ayo langsung pindah. Gerak terus. Yo, gerak. Good, gerak. Ayo, gerak. Good. Gerak terus. Gerak, pindah. Good. Oke, itulah video simulasinya. Jadi, dalam modifikasi kali ini kita merubah media bolanya. Kenapa kita modifikasi? Alasannya ada permasalahan bahwasanya siswa merasa takut dengan bola basket sesungguhnya karena dengan bobot yang sangat berat mungkin mereka takut sehingga ada beberapa peserta didik yang enggan melakukan sehingga ketuntasan belajar dalam proses pembelajaran passing dalam bola basket tidak tercapai. Makanya saya berinisiatif untuk memodifikasi. Tentunya modifikasi ini bisa dilaksanakan dalam materi yang lainnya yang sekiranya alat dan bahannya bisa membuat menjadi hambatan bagi peserta didik. Kemudian juga bisa dijadikan inovasi-inovasi lainnya modifikasi. Kemudian apabila sarana dan prasarana sekolah terbatas dan lain sebagainya, modifikasi media ini sangatlah bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru. Jadi tidak terpatok pada contoh yang saya jelaskan pada kali ini. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu bisa beberapa modifikasi yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, yakni objeknya peserta didik kelas 5. Di sini kegiatan yang dilakukan penggunaan pembelajaran yang berbasis permainan pada materi atletik, yakni gerak dasar lompat jauh. Kemudian tujuan kinerjanya yakni peserta didik mampu meningkatkan pengalaman geraknya. Gerak dasar tentunya gerak dasar dalam lompat jauh. Kemudian indikator ketercapaiannya yakni meningkatnya hasil belajar peserta didik pada materi atletik, yakni gerak dasar lompat jauh. Nah, ini waktunya dilaksanakan bisa di tahun 2025 dan seterusnya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya bisa kita lihat simulasinya dalam video berikut. Silakan, selamat menyaksikan. Diinjak saja, biasa langkahnya kayak biasa ya. Injak, sprint, putar corongnya, lari pulang, nggak usah diinjak lagi, langsung ke belakang, langsung mulai depannya. Oke, siap. Sprint, good. Nah, good. Pandangannya ke depan aja. Good. Ayo, ada yang dilewat. Bilangnya diinjak. Nah, nggak usah cepet-cepet. Yang penting langkahnya teratur. Siap. Bebas, peraturannya bebas. Kalau ada yang menginjak garis mau dihukum, terserah. Ya. Yang penting kalian melakukan gerakan engklek. Pindah ke sana. Oke. Cukup 3 menit. Dimulai dari sekarang.
Ayo, awas, menjaga garis. Bagus. Good. Melompat. Lompatnya pakai berapa kaki? Satu. Mendaratnya? Jadi tidak usah cepat, Cak. Yang penting gerakannya paham. Habis lewat ini sprint. Pulang lagi. Seperti biasa. Siap. Bagus. Ayo, awas. Balik. Bagus. Ayo, kaki dua mendaratnya. Sampai situ muter balik lagi. Ya. Ya. Nah, bagus. 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 Ayo. Bagus. Oke, itulah simulasinya dari gagasan ini atau ide perubahan aksi ini. Jadi gerak dasar lompat jauh itu ada 3, yakni awalan, kemudian tolakan, melayang, dan mendarat. Jadi pada dasarnya anak-anak itu ya dunianya bermain. Jadi kita tidak bisa sebagai seorang guru untuk memaksakan anak masuk ke dunia kita. Jadi kita harus memasuki ke dunia anak. Jadi di sini kedua hal inovasi tersebut saya refleksikan, yakni mengaca dalam diri saya apakah ada yang salah yang saya lakukan. Jadi ketika menyadari bahwasanya evaluasi itu ada dalam diri saya sebagai seorang guru, saya harus memahami apa yang dibutuhkan. Dan akhirnya anak-anak memang dasarnya suka bermain. Ketika saya terapkan 4 tahapan dalam lompat jauh, yakni awalan tadi dengan menggunakan permainan lompat bila atau pijak bila sehingga langkah kaki menjadi teratur, kemudian tolakan dengan menggunakan permainan engklek sehingga kaki anak ini menjadi kuat untuk tolakan dalam permainan gerak dasar lompat jauh, kemudian melayang tadi menggunakan permainan lompat kardus, anak-anak mampu untuk merasakan posisi badan mereka melayang di udara, kemudian mendarat dengan menggunakan lompat katak, merasakan bagaimana caranya mendarat dengan 2 kaki. Nah, itulah keempat gerak dasar tersebut saya kemas dalam suatu permainan-permainan yang mungkin sehari-hari mereka lakukan, sehingga mereka melakukannya dengan senang, tidak berbahaya, dan esensi dari pengalaman gerak dasar lompat jauhnya tercapai. Itu maksud dari kegiatan tersebut. Kemudian terakhir yakni tentang kegiatan ekstrakurikuler yang saya akan laksanakan, tentunya akan saya laksanakan pada tahun 2024 dan tentunya berkelanjutan, yakni target saya, objeknya yakni peserta didik laki-laki. Saya akomodir laki-laki dulu ya, karena untuk awal dari kelas 4 hingga kelas 6. Tentunya nanti ini kegiatannya ekstrakurikuler futsal, bisa juga nanti digabungkan dengan bola mini karena sepak bola ST ini yakni mini soccer pada saat ini. Kemudian tujuannya yakni menyalurkan bakat dan potensi yang ada dalam peserta didik, tentunya dalam cabang olahraga futsal atau sepak bola mini. Kemudian beberapa indikator ketercapaiannya yang saya harapkan meningkatkan beberapa aspek, yakni tentunya yang pertama tentunya keterampilan teknis anak dalam permainan cabang futsal tersebut. Kemudian pemahaman tentang masalah taktikal ketika di lapangan, ketika bertanding dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk meningkatkan kondisi fisik, tentunya di latihan-latihan juga terdapat aktivitas fisik yang dilakukan. Kemudian juga tentunya aspek keterampilan dan kerja tim, teamwork dan lain sebagainya dibangun di sini. Kemudian juga berharap ada sikap dan etika yang peserta didik bisa rubah ketika menjalankan program ini. Kemudian juga tentunya menjadi bonus yakni sebuah prestasi yang diharapkan. Jadi kegiatannya lebih jelasnya silakan, sudah saya siapkan video simulasinya, silakan selamat menyaksikan.
sebelum mulai latihan, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita pemanasan di statis dulu ya. Dimulai dari kepala. Berhitung 1 kali 8. 1, 2, 4, 6. Good, ke bawah. Nah, selanjutnya kita dinamis ya. Gerakan kepalanya 2 kali adalah dimulai dari kepala dulu, tangan di pinggang. Siap. 1, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7. Bagus. Nanti kalian sprint dari sini sampai ke sana. Balik lagi langsung. Oke, siap. Yuk, sprint. Good. Siap. Yuk. Sekarang kita belajar menggiring bola atau dribble ya. Pelan aja, kalian lewati corongnya sampai ujung. Nanti baru kalian melakukan kembali. Siap. Tuh, ayo, tambah lagi kecepatannya. Good. Yuk. Bagus, lewatin. Good. Selanjutnya kita belajar yang namanya mengoper atau passing. Pakai kaki bagian dalam dulu aja. Ya, siap. Good. Yuk, selanjutnya. Good. Siap. Wah, good. Yuk. Good. Shoot. Ayo. Yuk. Good. Operan, belakang kasih. Good, ayo belakang gerak. Bagus. Operan. Bagus, good. Ya, good, tangkap. Ya, evaluasi hari ini latihan. Kalian dribblenya harus lebih lengket lagi. Kalau bisa jangan lihat bola. Karena apa? Kalian yang harus dihindari lawan kalian. Untuk menggocek dan sebagainya itu menggunakan giringan juga. Ya, kemudian passingnya itu harus pas. Harus manja. Ya, karena untuk mengontrol sebuah permainan. Kemudian syutingnya juga nih, banyak yang melenceng. Nanti harus lurus lagi, harus tepat sasaran, biar gol. Oke, tadi evaluasi game kalian hari ini masih kurang komunikasi. Di lapangan harus ngobrol, panggil namanya. Ya, jangan diam-diaman, panggil namanya. Keza oper, Labib oper, minta aktif, jangan diam. Paham? Kemudian kiper juga, karena kiper itu paling ngelihat teman-temannya di depan. Atur teman-teman yang di depan. Ya, apabila di belakang kosong, isi. Cek, jaga lawan yang kosong. Paham? Oke, good. Tepuk tangan buat kalian hari ini. Oke, berikut video simulasinya sudah dilihat. Jadi nanti intensitasnya atau intervalnya pertemuannya 1 minggu 1 kali, yakni pada hari Sabtu setiap minggunya. Jadi nanti kami himpun sebanyak mungkin yang ingin mendaftarkan diri, kemudian kami seleksi, kemudian kami pilih yang memang memiliki potensi di bidang tersebut, sehingga nanti kedepannya bisa berjalan lebih efektif dan lebih efisien lagi. Jadi itulah rencana perubahan yang akan saya laksanakan selama sisa masa kerja sebagai PDKK Kabupaten Cirebon. Nah, tentunya kita tutup dengan kesimpulan, yakni
Di sini saya mencatat beberapa kesimpulan dari penjabaran di atas. Dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, orientasi pengenalan nilai etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas dan etika ASN P3K untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian ada memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokoknya, tugas fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Kemudian yang selanjutnya, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada fungsi dan tugas serta visi misi. Kemudian yang terakhir, yakni sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pemaparan presentasi kali ini. Banyak kekurangan yang terdapat dalam diri saya. Mohon maaf kekurangan tersebut. Memang saya ini sebagai manusia biasa yang memang tidak luput dari salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanyalah milik saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.